Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mega. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Pada sebelumnya saya perkenalkan nama saya Muhammad Jibraditya dengan NIM 318025000084. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan UAS, yaitu kita mulai dari nomor 1. Jika Anda mengajar BIPA dengan tema adat istiadat, metode apa yang akan Anda pilih? Untuk metode yang saya akan pilih itu kayaknya ada dua, Bu. Yang pertama itu metode berbasis tugas. Yang kedua itu metode langsung. Sebutkan alasan Anda memilih metode tersebut. Untuk alasan saya memilih metode ini, yang pertama itu bikin paham konteks sosial, Bu. Dengan gabungan metode ini menurut saya pas buat ngajarin adat istiadat Indonesia karena bisa memperkuat pemahaman mahasiswa soal konteks sosial budayaan. Yang kedua itu fokus ke makna yang mendalam. Aktivitasnya memang dirancang lewat beberapa fase. Yang pertama itu pratugas, yang kedua itu siklus tugas kelompok, dan yang terakhir itu presentasi. Kenapa saya memilih itu? Karena supaya siswa itu benar-benar mau ngasih makna bahasa secara mendalam. Menurut saya, Bu. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa saja yang akan Anda sampaikan di dalam penggunaan metode tersebut? Yang saya sampaikan nantinya kayaknya ada beberapa sih. Yang pertama itu eh, teks tradisional lokal. Kenapa saya memilih itu? Karena itu bakal kasih ke mereka tentang kebudayaan lokal, teks kebudayaan lokal yang aslinya, biar mereka tuh tahu, oh, teks tradisional lokal itu kan kayak gini gitu. Contohnya kayak budaya Madura gitu. Terus yang kedua itu kosakata budaya. Nah, saya akan ngebahas kosakata budaya yang spesifik tentang budayaan itu. Terus yang ketiga tuh ada nggak yang ketiga? Yang ketiga itu tentang pohon kekerabatan. Kenapa? Karena materi tentang itu menurut saya penting. Mereka biar tahu silsilah hubungan keluarga dalam adat itu. Terus yang terakhir itu tata bahasa. Itu kayak penjelasan struktur bahasa yang diselipin secara halus lewat konteks materi. Oke, kita lanjut nomor 4. Media apa yang akan Anda gunakan untuk mengajar tema dan metode tersebut? Saya untuk metodenya ya, Bu, saya kayaknya ada 2 metode dan kayaknya lebih bagus, menurut saya bagus kalau digabungin gitu. Kayak metode yang pertama itu metode digital, yang kedua itu metode otentik. Kenapa saya memilih metode itu? Yang pertama itu buat digital itu kayak
dia kan ada pakai video dokumenter, kayak ada dokumenter adat gitu, video dokumenter adat sama lagu-lagu daerah. Terus yang kedua itu media otentik. Kenapa? Soalnya itu kayak pakai benda-benda nyata yang asli dari budaya tersebut gitu. Contohnya kalau di Madura tuh benda-benda nyatanya itu kayak celurit gitu ya kan. Terus biasanya ada orang bawa apa lagi ya? Itu sih itu yang paling terkenal kalau di Madura. Oke, lanjut yang terakhir. Sebutkan cara Anda mengimplementasikan media tersebut di dalam kelas. Saya memiliki tiga cara yang tadi itu Bu, yang fase apa kayak yang pratugas, siklus tugas kelompok, sama presentasi. Yang pratugas itu saya akan mengawali kelas itu kayak dengan menggunakan media digital dulu Bu. Seperti yang tadi itu, yang video dokumenter, yaitu saya akan muterin video itu sama lagu daerah biar siswa itu dapat gambaran awal tentang tradisi gitu. Terus yang kedua itu tugas kelompok. Di tahap itu siswa bakal kerja bareng lewat tugas kelompok, kayak misalnya wah, mereka bakal apa namanya, bertukar opini gitu, dan benda nyata yang udah disiapin ya buat nyelesain tugasnya gitu. Terus yang terakhir itu tentang presentasi. Yang terakhir itu presentasi. Saya akan menyuruh siswa itu ngelakuin presentasi di depan kelas atau di dalam kelas itu di depan teman-temannya gitu ya Bu. Oke, mereka kelompok mereka tuh harus nunjukin hasil kerja kelompok mereka dan pastiin kalau mereka tuh udah benar-benar paham dengan makna bahasanya, budayanya gitu. Terus yang lain juga begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu. Jika saya memiliki salah, mohon dimaafkan Bu. Dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.